Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angelina Rasidin dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas C dengan nomor induk mahasiswa 20321185. Di sini saya akan menjelaskan tentang disrupsi. Berdasarkan KBBI, disrupsi adalah sebuah hal yang tercabut dari akarnya. Disrupsi merupakan sebuah era terjadinya inovasi dan perubahan besar-besaran secara fundamental yang mengubah semua sistem, tatanan, dan landscape yang ada ke cara-cara yang baru. Era disrupsi singkatnya merupakan fenomena ketika masyarakat menggeser aktivitas yang awalnya dilakukan di dunia nyata beralih ke dunia maya. Fenomena ini pun tentunya didukung dengan munculnya teknologi digital yang memudahkan aktivitas masyarakat. Contoh-contoh disrupsi saat ini adalah guru dan dosen juga mudah mendapatkan sekaligus menyampaikan materi ajarnya secara online. Kini kelas-kelas menjadi rombongan kelas di WhatsApp, Google Classroom, dan banyak web lainnya. Guru dan dosen mudah menyampaikan materi ajarannya melalui kelas online dan kuliah online. Contoh lainnya adalah siswa dan mahasiswa mudah mencari materi yang kurang mereka pahami atau materi yang perlu mereka cari di internet. Dampak positif disrupsi yaitu bisa menambah wawasan pengetahuan dan menemukan informasi-informasi yang penting. Sedangkan dampak negatif dari disrupsi yang paling parah itu bisa mematikan pasar-pasar kecil dan makin melunturnya etika kepada sesama. Dampak lainnya adalah masyarakat berpikir instan sebab adanya teknologi mempermudah semua urusan. Strategi umum menghadapi disrupsi yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan pesatnya perubahan lini kehidupan menjadi serba digital, bukan tidak mungkin robot akan menggantikan pekerjaan manusia. SDM sebaiknya didorong untuk terus belajar dan meningkatkan pengetahuannya mengenai teknologi karena tenaga kerja yang mampu mengaplikasikan dan mengontrol teknologi lah yang akan terus bergerak maju. Yang kedua, melakukan inovasi, memiliki cara berpikir yang berbeda atau out of the box sehingga mampu membuat terobosan-terobosan atau inovasi yang baru menyesuaikan atau bisa digunakan pada penyesuaian bisnis agar lebih menjadi lebih sesuai dengan era disrupsi saat ini. Yang ketiga, adopsi teknologi digital. Perusahaan mampu menggunakan teknologi digital seperti big data. Ini sebagai perwujudan dari 3 solusi pintar dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Yang keempat, bersiap menghadapi perubahan, mengubah pola pikir dan memiliki kecerdasan atau kesadaran untuk lebih cepat mengadaptasi perubahan. Seluruh karyawan dalam organisasi harus cepat beradaptasi dengan perubahan karena efek disrupsi dapat mengubah segala hal termasuk budaya organisasi dalam melakukan proses bisnisnya. Masyarakat harus mempelajari pengetahuan teknologi agar mampu mengaplikasikan dan mengontrol teknologi yang berkembang. Yang harus dilakukan anak muda saat ini untuk terus bisa bertahan, tetap produktif, bahkan unggul di era disrupsi antara lain adalah memperbanyak membaca buku pengetahuan untuk memperluas wawasan yang dimiliki sehingga bisa digunakan untuk membuat inovasi atau mengembangkan sesuatu. Lalu menggunakan internet dengan bijak, media sosial dengan bijak, misalnya menggunakan internet untuk mencari tahu informasi-informasi yang berguna, bukan malah mencari internet untuk bahan gosip dan lain-lain. Lalu mencari pengalaman dengan membangun ide-ide kreatif dan menciptakan inovasi-inovasi yang baru.